Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah taala kepada kita. Di antaranya kita masih diberi keimanan dan juga kemampuan untuk bisa beribadah kepada Allah taala. Dan ini rezeki yang paling agung. Rezeki yang paling besar, yakni rezeki diberi keimanan. Rezeki masih diberi kesempatan untuk bisa menambah keilmuan kita terkait dengan masalah keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat di dunia dan juga di akhirat. Ini keutamaan orang-orang yang punya ilmu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan fahamkan orang itu dalam urusan agamanya. Dan ketahuilah bahwasanya keimanan manusia itu yazidu wa yanqus. Iman manusia itu naik dan turun. Yaitu naik dengan ketaatan-ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan turun dengan maksiat-maksiat. Semakin banyak orang melakukan ketaatan, maka semakin kuat imannya, semakin meningkat keimanannya. Dan ketika iman manusia itu kuat, maka dia akan banyak melakukan amal soleh. Maka lihat, ketika kita banyak melakukan amal soleh, maka mudah-mudahan ini menunjukkan imannya yang kuat. Namun iman itu juga bisa turun dengan maksiat-maksiat. Ketika orang melakukan maksiat gak segera bertaubat, maka imannya akan turun. Ketika imannya akan turun, semakin mudah dia melakukan maksiat. Makin ada keterkaitannya. Wa yaqwa bil ilmi, iman itu akan kuat dengan ilmu. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita butuh untuk menambah keilmuan kita. Terutama keilmuan tentang masalah agama kita. Apalagi kita sudah usia sudah tua, 40 ke atas, maka ini banyak mengisi waktu kita, waktu longgar kita, atau menyempatkan juga bagian daripada kesibukan kita untuk menambah ilmu agama kita. Insyaallah kita akan memulai kajian kita. Ini kita bahas kitab Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah. Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah. Ini kitab ini tipis, ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Terjemahan buku ini banyak, ada. Insyaallah nanti untuk berikutnya kita akan mungkin kita coba diusahakan ada terjemahan kitab ini tipis, buku ini. Dan ini buku yang sangat penting dan berharga, tidak tebal, tapi ini terkait membahas masalah Islam dan keimanan. Di mukadimah kitab ini, qala Syekh rahimahullah. Jadi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Beliau membuka kitab ini dengan pujian dan sanjungan. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Ini memberikan pelajaran bahwa segala pujian ini hanya untuk Allah. Hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan beristighfar kepadanya. Kita bertaubat kepadanya. Dan kita berlindung kepada Allah dari min syururi anfusina, dari kejahatan diri kami atau diri kita. Ini menunjukkan nafsu ini banyak membisikkan dan mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini cenderung untuk mengajak orang kepada perbuatan yang tidak baik. Maka kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejahatan dan kejelekan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan amal kita. Ini juga menunjukkan manusia ini ada kalanya melakukan amal-amal baik dan juga ada kalanya melakukan amal-amal jelek. Sekali lagi di dalam diri kita, manusia itu kan ada dua keinginan kan. Kadang-kadang ingin melakukan yang baik, ingin melakukan yang jelek. Mana yang paling kuat, maka ini akan dilakukan oleh manusia itu. Ketika orang itu bisa menundukkan hawa nafsunya, kemudian dia berupaya untuk bisa melakukan amal-amal yang baik, maka dia beruntung. Maka ketika dia menuruti hawa nafsunya, dia pasti akan melakukan banyak amal-amal kejelekan. Kita berlindung kepada Allah dari min sayyiati amalina, dari kejelekan amal-amal kita, supaya ketika sudah dilindungi oleh Allah dari kejelekan amal-amal kita, dari amal-amal tidak baik, maka semoga terbimbing untuk melakukan amal-amal yang baik. Ini juga tersirat bahwasanya kita lemah. Kalau kita tidak ditolong untuk melakukan amal kebaikan, kita tidak akan bisa mampu melakukan amal kebaikan. Maka banyak berdoa kepada Allah. Kita terkadang tahu ini baik, tapi juga terkadang tidak melakukannya. Tahu itu jelek, masih juga dilakukan. Orang terkadang melakukan kejelekan bukan karena tidak tahu. Contoh orang sholat. Orang sholat ini, sholat berjamaah ini kan pahalanya besar, dan banyak orang mungkin tahu itu. Tapi terkadang juga tidak semua orang tergerak hatinya untuk sholat berjamaah. Sebaliknya juga orang nggak sholat jelas dosanya. Orang sholatnya juga cepat-cepat juga ini tidak boleh. Tapi terkadang juga tidak sedikit orang masih juga tidak juga melakukan sholat dengan khusyuk. Maka ini kita berlindung kepada Allah jadi dari kejelekan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Ini pembukaan ini sering kita dengar. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, pasti tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Ini petunjuk ini tentunya petunjuk apa? Petunjuk hidayah taufik. Ingat hidayah itu ada dua. Hidayatul irsyad wal bayan, dan juga hidayatul taufik. Hidayah yakni irsyad wal bayan, mendapatkan keterangan. Hidayah bisa memberikan keterangan, penjelasan, ini yang baik, ini yang tidak baik. Ini bisa dilakukan oleh para nabi, para rasul, para ulama, guru-guru kita. Yang kedua ada hidayah taufik. Hidayah mau menerima ajaran itu, memahami dan mengamalkan. Maka ini hidayah taufik yang bisa memberikan itu hanyalah Allah Ta'ala. Dan setiap sholat kita baca di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya di sini adalah minta apa? Hidayah ilmu dan amal. Ilmu dan amal ditunjukkan, dikokohkan, tetap bisa istiqomah di atas jalan tersebut. Maka barang siapa diberikan petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Maka banyak kita itu penting sekali untuk meminta hidayah petunjuk kepada Allah. Termasuk diantaranya dengan sholat 5 waktu. Ada ketika sholat, mau tidak mau mesti membaca surah Al-Fatihah, karena ini rukun di dalam sholat. Setiap rakaat harus baca Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah ada doa yang paling agung,
Ini yang mana? Ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa yang paling agung. Maka ditutup dengan amin. Jadi tunjukilah kami jalan yang lurus. Sabitna, jadi tunjukilah kami. Kokohkan kami di atas jalan tersebut. Minta ilmu, ditunjukkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Habis itu minta juga pertolongan bisa mengamalkan yang benar tersebut. Maka setelah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya, minan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan sholihin. Jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Ini penting doa ini. Bukan jalannya orang-orang dimurkai, yaitu apa? Orang-orang yang punya ilmu gak diamalkan. Ngerti jadi kalau ini benar, tapi nggak diamalkan. Ini yang baik tahu tapi nggak diamalkan. Seperti orang-orang Yahudi dan semisalnya orang-orang yang punya ilmu nggak diamalkan. Maka kita minta itu hidayah, yakni apa? Ilmu dan juga bisa mengamalkan ilmu itu. Walau dhalin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Maka kita di dalam doa ini minta kepada Allah menggabungkan ilmu dan juga amal. Ilmu dan juga amal. Ini. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang hak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa saya Muhammad hamba dan utusannya. Semoga Allah melimpahkan salawat kepadanya, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, dan juga memberikan salam kepada mereka. Amma ba'du fa inna ilma tauhid asraful ulum wa ajalluha qadran wa aujabuha matlaban li'annahu al-ilmu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa hubukihi ala ibadihi wa li'annahu miftahul tariq ila Allah ta'ala wa asasu sara'ihi. Disebutkan amma ba'du, yang selanjutnya sesungguhnya ilmu tauhid, ilmu tentang mentauhidkan Allah. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling mulia. Ilmu kan macam-macam. Ilmu yang paling tinggi dan paling mulia ilmu tauhid, dan ilmu yang derajatnya paling agung, dan juga ilmu yang paling wajib untuk diketahui dan dicari, yaitu apa? Ilmu tauhid. Mengapa? Karena ilmu tauhid ini ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membahas tentang hak-hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya. Dan juga ilmu tauhid merupakan miftahut thoriq, pembuka jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga merupakan asas dasar syariat-syariatnya. Maka di sini para rasul kita sepakat bahwa semua rasul ini dakwahnya adalah dakwah menuju tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada sembahan yang hak disembah kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku, maka beribadahlah kepadaku. Jadi misi semua rasul itu sama. Maka barang siapa yang mendustakan satu orang rasul, berarti mendustakan rasul yang lain. Kenapa? Karena sama yang dibawa ajaran para rasul, yaitu tauhid. Semua mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Banyak sekali dalam Al-Quran
Di antara para rasul mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah oleh kamu sekalian Allah, yaitu sebenarnya tidak ada sembahan lagi bagimu kecuali Dia. Semua mengajak kaumnya untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi untuk dirinya, menyatakan ketauhidannya, keesaannya. Demikian juga para malaikat-malaikatnya dan juga ahlul ilm. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala yakni telah menyatakan, bersaksi bahwasanya tiada sembahan hak disembah kecuali Dia. Demikian juga para malaikat dan orang-orang yang diberi ilmu. Qa'iman bil qist, yaitu menunjukkan apa? Keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tiada sembahan hak disembah kecuali Dia yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Maka tatkala ilmu tauhid atau keadaan tauhid demikian ini keadaannya, maka kana li zaman ala kulli muslimin ay ya'taniya bihi ta'alluman wa ta'liman wa tadabburan wa i'tiqadan liyabniya dinahu ala asasin salimin wa mi'nanin wa taslimin hatta yas'ada bi thamaratihi wa nataijihi. Jadi tatkala demikian keadaan ilmu tauhid, maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim termasuk muslimah untuk memperhatikan ilmu ini, baik dengan cara mempelajarinya, kemudian mengajarkannya, kemudian mentadabburinya, kemudian meyakininya, agar ia bisa membangun agamanya di atas dasar yang selamat, landasan yang selamat, yang benar, dan juga di atas apa? Itminan, ketenteraman, dan juga ketenangan, hingga ia mendapatkan kebahagiaan dengan mendapat buah dari tauhid tersebut. Ini disebutkan dalam mukadimah yakni apa? Kitab ini. Dan ketahuilah bahwasanya ketauhidan ini ada yang pokok, yang penting, dan yang menunjukkan itu ini banyak sekali. Yang meliputi nanti ada di bahasana tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan kandungan 3 tauhid ini juga terkandung di dalam surat yang biasa kita baca, yang surat Al-Fatihah. Dan ingat bahwasanya ketauhidan itu tidak hanya sekedar teori, ya. Akan tetapi yaitu merupakan sesuatu yang diyakini mengunjam di dalam hati, kemudian melahirkan suatu amal perbuatan yang menunjukkan adanya ketauhidan kepada Allah banyak sekali. Yang tauhid rububiyah, Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Dan ini ditunjukkan dengan adanya segala apa yang bisa kita lihat. Kita meyakini bahwasanya semua alam zakat ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Hanya Allah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Termasuk yang mengatur hidup kita ini Allah Ta'ala. Yang menciptakan kita, yang memberi makan kita, memberikan rezeki kepada kita ini Allah Ta'ala. Kita bisa bangun di waktu pagi, kita bisa beraktivitas, ini Allah Ta'ala yang memberikan itu. Maka ketika kita meyakini semua itu dari Allah, kita bisa bergerak dari Allah, kita bisa melakukan aktivitas itu karena Allah, bisa mendapatkan rezeki karena Allah, maka ketika kita meyakini semacam itu, harusnya itu menuntut kita untuk, kalau kita ingin rezeki, minta rezeki kepada Allah, ya kan? Hubungannya ini tauhid uluhiyah. Berdoa hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, ya kan? Ketika sakit minta kesembuhan kepada Allah,
Maka ini bentuk ketauhidan. Dia agungkan Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Ketika dia tahu ini ada perintah Allah, sudah langsung dia kerjakan. Di zaman akhir terkadang orang itu kadang pengagungannya kepada makhluk, takutnya kepada orang itu lebih besar daripada kepada Allah. Terkadang. Nyatanya misalkan orang itu diutus atasannya harus begini begitu, mungkin langsung siap. Ya. Nggak peduli terkadang apakah ini benar apa salah misalkan. Ya ini memang selama itu nggak pada waspada boleh. Tetapi terkadang ketika orang itu diseru untuk sholat, ya, bukti pengakuan Allah itu sholatlah. Diseru untuk sholat berjamaah, ada azan, itu nggak segera datang. Bahkan yang ngobrol tutup ngobrol. Terkadang sudah zuhur, sudah asar, hanya gitu aja. Tapi nggak segera datang di mana dikumandangkan azan. Padahal kalau kita menghayati azan, ini Allahu Akbar, artinya pasti Allah Maha Besar. Apa maksudnya? Allah itu Maha Agung, Allah Maha Besar. Kita itu kecil, kerjaan kecil, aktivitas sudah kecil, semua itu kecil. Allah yang Maha Besar. Maka ta'zimullah, mengagungkan Allah di hati kita ini penting. Bentuk pengagungan Allah ketika mendengar itu, segera sejenak tinggalkan sejenak semua aktivitas. Ya kan? Kecuali dalam keadaan darurat. Darurat itu kalau ditinggalkan bisa bahaya besar. Orang lagi operasi pasien, kemudian ketika ditinggalkan bisa mati misalkan pasiennya, maka ini ya kecuali. Tapi kalau tidak, segeralah. Apalagi hanya aktivitas biasa. Loh, kadang orang itu menawar, Mas ya, sudah tahu itu seruan Allah, panggilan Allah, mana entar dulu, tidak segera menunaikan. Padahal ini adalah amalan yang paling dicintai Allah. Maka pernah kan Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Qala as-salatu ala waktiha atau as-salatu fi waktiha, salat pada waktunya. Perhatikan, ini hak Allah, salat pada waktunya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, salat pada waktunya, menunjukkan amalan itu pahalanya sangat besar, dan orang yang menjaga itu dicintai oleh Allah. Summa ayyun, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti pada orang tua ini termasuk amalan yang agung. Setelah perintah tentang ibadah pada Allah, sholat di situ di hadis ini. Summa ayyun, kemudian apa lagi? Jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Ini menunjukkan jadi sholat ini hal yang agung, dan ini juga menunjukkan keimanan seseorang. Maka ada dalam sebuah hadis, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat ada seorang laki-laki biasa datang ke masjid untuk sholat berjamaah, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah, nyatakanlah bahwasanya dia itu beriman. Jadi orang itu walaupun enggak banyak bicara, ya biasa orang-orang yang lugu kelihatannya, ya mungkin kerja keras, kerja kasaran, tapi setiap azan sholat 5 waktu dikumandangkan, dia selalu ke masjid, tidak pernah ketinggalan. Maka berarti orang ini beriman. Ukurannya iman. Sebaliknya, walaupun orang sudah haji umroh berkali-kali, tapi untuk sholat 5 waktu jarang kelihatan di masjid, sibuk ini, maka menunjukkan imannya juga kurang. Maka ini semakin orang nanti mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kebesaran Allah, maka insya Allah semakin dia itu takut kepada Allah. Semakin orang itu takut kepada Allah, semakin mengagungkan Allah, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari pembukaan kitab ini.
Baik, sampai jam berapa? Biasanya cukup sampai jam berapa? Jam sampai jam berapa? Setengah jam. Tadi udah jam berapa tadi? Jam 1 kah? 25 menit. Ini masih kayak pembukaan. Ini masuk berikutnya. Ini masuk berikutnya adalah ad-dinul Islam, atau mungkin untuk setelahnya mungkin nanti pertemuan berikutnya ad-dinul Islam. Untuk pembukaan ini sekali lagi mari kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita. Dan ingat tujuan hidup kita ini untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Razak Hafidhahullah Ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau bahwasanya manusia diciptakan ini dan termasuk alam semesta diciptakan ini adalah untuk dua hal. Yang pertama, agar manusia mengetahui kebesaran Allah, mengetahui keagungan Allah. Allah menciptakan semua jagat raya ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu maha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Ini jadi ilmu dipelajari ini tujuannya ada supaya dia mengenal Allah. Kalau orang sebanyak ngaji tambah banyak ngaji kok tambah nggak mengenal Allah, berarti ilmunya nggak benar. Memang kurang pas lah gitu. Supaya dia semakin banyak ilmu, dia semakin mengenal Allah. Yang kedua adalah setelah itu dia beribadah kepada Allah. Tujuan utama hikmah kita diciptakan agar kita beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Siapapun Anda, siapapun kita, profesinya apa, semua sama. Kalau hanya profesi pekerjaan bermacam-macam, yang penting halal nggak masalah. Tujuan utama itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Ini tujuannya. Ini siapapun kita, apapun profesi kita, tujuan utama itu. Ingat, jangan sampai aktivitas yang dilakukan memalingkan dia dari tujuan utama dia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah. Dan ibadah, Syekhul Islam menyebutkan, yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yarda min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Itu ibadah. Yaitu sebuah nama yang mencakup semua apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Maka ini mudah-mudahan semua aktivitas kita ini bisa mengarah, yaitu untuk semakin bisa menghambakan diri kepada Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, ini untuk bisa mengokohkan kita untuk bisa menunaikan jadi tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberi pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan nanti bisa kita baca kitab ini. Insyaallah kita nanti coba juga kalau mau nanti kita baikkan untuk ada kitab bahasa Indonesia, bahasa terjemahan ini sudah banyak kitab ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita amalkan berupa amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam. Kami menyebutkan bahwa Allah itu adalah kami. Tetapi di dalam surat Al-Baqarah
itu tadi ayat 43 kalau tidak salah, 40 ayat itu menyebutkan bahwa dirinya itu ingat kepadaku. Jadi itu ada dua Pak. Kalau pengertian kamu atau kami menurut saya itu kan ini makanya Pak ini pemahaman Pak. Karena saya juga takut itu pada saat ada anak atau cucu menanyakan Pak bahwa di apa dalam konteks juga ada aku ada kami. Jadi sesuatu yang menurut mana satu atau banyak karena pengertian kami itu berarti banyak Pak. Nah ini mungkin barangkali Bapak bisa berikan pencerahan kepada yang teman-teman pada baik bersama. Karena ini nanti pada saat bisa saya ditanya, saya bisa apa memberikan jawaban. Karena ada apa antara aku dengan kami ini kan kalau menurut kata bahasa di Indonesia itu kan sebenarnya kami itu kadang-kadang apa diartikan banyak itu kan jamak. Kalau aku diartikan sendiri. Jadi itu Pak, terima kasih untuk Waalaikumsalam. Nah, intinya yang jelas Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Tidak mungkin Allah itu banyak. Adanya banyak. Itu. Kemudian terkadang memang disebutkan dengan kata-kata nahnu. Ini juga Allah Ta'ala alam, nanti bisa kita lihat lagi. Ini juga untuk yakni apa? Ta'zim, ya, bisa pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi itu tidak bertentangan. Jadi semua ini menunjukkan keesaan Allah. Dan banyak nas-nas dari dalil yang menunjukkan yakni apa? Kebesaran Allah. Jadi maksudnya itu tidak Allah tidak berbeda. Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad di antaranya dalilnya. Jadi ini tidak bertentangan yakni contohnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun ya. Sesungguhnya kami menurunkan yakni Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya ya. Ini maksudnya juga yakni apa? Allah. Jadi ini untuk kadang disebutkan dengan nahnu, tapi maksudnya tetap esa ya untuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Jadi ini tidak bertentangan dan tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu berarti lebih dari satu. Tidak bahasa kan ada kadang-kadang ini yakni apa? Nahnu itu kalau bahasa Indonesia. Nah, nahnu itu berarti kami atau kita. Tapi kalau di Al-Qur'an disebutkan demikian, tentu ini maksudnya adalah ini Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunjukkan bahwa Allah itu lebih dari satu, tapi Allah tetap esa dan untuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah. Baik, sementara mungkin sampai di sini. Ya mudah-mudahan sekali lagi jadi kita sekali lagi semakin banyak kajian di sini, alhamdulillah banyak kajian. Ini dalam rangka agar kita mengetahui agama kita. Semakin mengenai agama kita termasuk tadi ilmu tauhid ini penting dari semakin mengenal Allah. Ketika semakin orang itu mengenal Allah, maka semakin taat dan dekat kepada Allah, semakin jaga dia ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah nanti kita akan bahas di kitab ini tentang awal ini tentang Islam, kemudian tentang keimanan. Naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.